melontar, mencukur, tawaf ziarah. 3. Apabila kita melakukan 2 dari yang 3, apabila kita melakukan 2 amalan dari yang 3, maka kita terhitung sebagai orang yang tahallul awal. Apabila kita sudah melakukan ketiga-tiganya, maka kita sudah disebut dengan tahallul tsani. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan pernah bosan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita ketahui bahwa seseorang tidak akan sempurna rasa syukurnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah sampai mereka memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur itu dilakukan dengan 3 perkara. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Kita meyakini bahwa semua nikmat yang ada bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan ucapan. Kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan beribadah, melakukan kebaikan dan kebajikan. Dan 3 makna inilah daripada kalimat syukur yang senantiasa kita sebutkan. Sehingga apabila seseorang bersyukur kepada Allah, namun mereka tidak mau beribadah kepada Allah, maka tidak sempurna rasa syukur yang mereka lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'buduhu washkurulah. Beribadahlah kalian kepada Allah dan bersyukurlah kalian. Allah menggandengkan antara ibadah dengan syukur. Maknanya ibadah itu adalah syukur itu sendiri, dan syukur itu adalah ibadah. Bahkan di dalam doa-doa yang senantiasa kita baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, digabungkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka, ya Allah berikan kepadaku syukra ni'matik, jadikan aku orang yang bersyukur, wa husna ibadatik, setelahnya bagaimana kami bisa betul-betul beribadah kepadamu. Itu makna daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya Saddad. Nabi SAW menyebutkan, wahai sahabatku, ucapkanlah kalimat ini. Kemudian di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik, juga sama dengan kalimat yang tadi kita sebutkan, a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maknanya ikhwatul Islam, ketika kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rajinlah beribadah kepada Allah. Lakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita mengucapkan, ya Allah aku bersyukur kepadamu, namun perbuatan kita melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, maka belum sempurna syukur yang kita lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, i'malu ala Daud syukra. Allah menyebutkan i'malu, beramallah, beribadahlah, bekerjalah, berlaku kebaikanlah, lakukan kebaikan dan kebajikan. I'malu ala Daud syukra, sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Nabi Daud. Tidak lain tidak bukan adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Maknanya semakin dia bersyukur, semakin dia diberikan nikmat, semakin dia bersyukur kepada Allah, semakin kuat ibadahnya kepada Allah. Kemudian Allah menyebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur, karena yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah banyak. Maknanya berat kita bersyukur, karena syukur itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu bersyukur dan selalu beribadah kepadanya. Kemudian ikhwatul Islam, salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita bersama. Di antara kewajiban kita adalah bagaimana kita senantiasa mempelajari
mengetahui, mendalami tentang Nabi itu sendiri. Karena cintanya seorang hamba, seorang umat kepada nabinya diukur dari pengetahuan mereka terhadap Nabi itu sendiri. Dan kita ingin cinta kita kepada Nabi merupakan cinta yang sempurna, cinta yang kuat. Dan itu bisa dilakukan dengan kita senantiasa mengetahui dan mempelajari tentang Nabi itu sendiri. Maknanya semakin kita mengetahui tentang Nabi, apa yang disukai oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dianjurkan oleh Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi, bagaimana sejarah Nabi, maka itu akan membuat kita semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam, kalau kita ingin mengukur bagaimana kekuatan cinta yang kita berikan kepada baginda Nabi yang mulia, maka lihatlah pengetahuan kita tentang Nabi itu sendiri. Sejauh apa kita mengetahui tentang Nabi, maka sejauh itu pula lah cinta kita kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatul Islam merupakan sebuah kebanggaan bagi kita bersama dikala kita mengetahui, mempelajari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui bagaimana perjuangan, pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam mengorbankan semuanya demi kita sebagai umatnya. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dan ini sebagai pelajaran bagi kita bersama agar kita tahu bagaimana perjuangan Nabi, sehingga wajib hukumnya bagi kita mencintai Nabi dan mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan salah seorang yang terkenal kayanya, yang bernama Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi SAW menikah dengan ibunda kita Khadijah, Khadijah itu adalah wanita yang kaya raya yang ada di Mekah, sehingga Nabi pun ikut mendapatkan kekayaan tersebut. Kemudian 15 tahun lamanya Nabi SAW bersama Khadijah, kemudian baru diwajibkan atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Ketika Nabi diutus menjadi seorang nabi dan seorang rasul, ketahuilah ikhwatul Islam, semuanya dikorbankan oleh Nabi SAW. Nabi itu adalah orang kaya. Bahkan para ulama sejarah mereka menyebutkan ikhwatul Islam, kekayaan Nabi SAW itu banyak sekali. Kira-kira kekayaan Nabi SAW itu kurang lebih 40 juta rial. Silakan kita kalikan berapa kira-kira uang Nabi SAW. Maknanya Nabi itu kaya, bukan orang miskin. Dan kenapa Nabi kaya? Kita tahu semua jawabannya. Karena istrinya adalah Ibunda Khadijah, seorang saudagar kaya raya. Kemudian ketika Nabi SAW berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertanya-tanya, mana kekayaan Nabi SAW tersebut? Tidakkah kita tahu bagaimana kehidupan Nabi di Mekah setelah Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul? Tidakkah kita tahu bagaimana kehidupan Nabi SAW di Madinah? Makanya di Madinah ini ada museum di mana digambarkan di sana bagaimana rumah Nabi SAW, bagaimana tempat tinggal Nabi SAW, tempat tinggal yang sangat sederhana. Sehingga kita bertanya-tanya, apakah Nabi SAW tidak bisa membuat sesuatu yang mirip dengan istana? Kekayaan Nabi SAW ikhwatul Islam semenjak Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, semuanya habis berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa. Dan kenapa Nabi SAW? Jangan kita kira Nabi SAW orang miskin. Nabi itu orang kaya. Tapi pertanyaannya, mana kekayaan Nabi SAW? Kalau kita bawakan kepada uang rupiah itu triliunan, tapi mana semuanya? Habis semuanya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi SAW melakukan yang demikian? Karena Nabi sayang kepada kita semuanya. Nabi ingin risalah agama sampai kepada umatnya. Nabi SAW berjuang 13 tahun lamanya di kota Mekah, kemudian 10 tahun lamanya di kota Madinah. Itu semua dengan alasan cinta kepada umatnya, agar agama ini dinikmati oleh semuanya. Karena apabila mereka masuk ke dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada mereka di dunia, dan juga Allah janjikan mereka masuk ke dalam surga. Itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Sehingga dikala kita mengetahui bagaimana perjuangan, bagaimana sejarah Nabi, maka dengan itu pula lah kita akan semakin cinta kepada Nabi. Apabila kita semakin cinta kepada Nabi, maka kita akan semakin ingin dekat dengan Nabi SAW. Di saat itulah kita tidak akan pernah mau berpisah dengan Nabi SAW. Walaupun jasad kita dengan jasad Nabi tidak akan pernah bersama, tapi paling tidak sejarah Nabi akan senantiasa berada di dalam jiwa dan raga kita. Itulah yang harus selalu kita lakukan ikhwatul Islam, untuk
membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sudah membuktikan cintanya kepada kita bersama, tinggal giliran kita bagaimana pula kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya di antara salah satu bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi yang mulia adalah bagaimana senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Demikian juga ikhwatul Islam, ketika kita berada di kota Nabi, di dalam masjid Nabi, maka juga dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana 2 hari sebelumnya kita selalu mengulang-ulang apa kewajiban kita sebagai seorang muslim dikala kita diberikan karunia oleh Allah datang ke kota Madinah. Salah satunya adalah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin selama ini salam yang kita ucapkan, salawat yang kita berikan, jarak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah jauh. Walaupun jauh jarak tersebut akan tetap senantiasa sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi dimanapun mereka berada, ketika mereka mengucapkan salam dan salawat kepada baginda, maka salam dan salawat tersebut akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salah seorang cucu Nabi yang bernama atau cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Hasan dan juga dari jalur Husain, mereka menyebutkan ma anta wa man bil Andalus illa sawa. Kamu yang ada di sini, kamu yang ada di Andalusia, yaitu sebuah daerah yang berada di ujung barat, yang di ujung dunia sana, kalau seandainya mengucapkan salam dan salawat akan sampai kepada Nabi. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan kita berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarak kita dengan Nabi hanya beberapa langkah saja. Maka di antara kewajiban kita adalah menyampaikan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dikala kita bisa berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu adalah doa yang kita baca ketika kita berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia. Kita berdiri di hadapannya sejajar dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil kita menyebutkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Kemudian kalau seandainya kita tambah dengan persaksian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nashhad wa nashhad, dan kami sebagai umatmu ya Rasulullah semua kami bersaksi annaka ballauta risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Semuanya kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, engkau telah menyampaikan amanah, engkau telah memberikan nasihat yang mulia, dan engkau betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya, terutama dikala kita berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita berbeda dunia. Karena dunia kita adalah alam dunia, sedangkan dunia Nabi adalah dunia barzakh. Berbeda dunia kita dengan Nabi, tapi kewajiban kita dikala kita berada di kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan Nabi sambil mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati wa nashhadu annaka ballauta risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Itu merupakan di antara anjuran bagi kita bersama ketika kita berada di kota Madinah berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang masalah ibadah haji yang sebelumnya kita telah menjelaskan sebuah ibadah yang paling mulia yang disebut dengan Arafah. Arafah dinamakan Arafah dan Arafah juga dinamakan dengan Arafat. Itu sebuah kalimat yang agak sedikit berbeda namun memiliki makna yang sama. Dan kita juga tahu bahwa Arafah itu artinya adalah tempat momen yang sangat indah di mana kita mengakui semua kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
kemudian kita bermohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita meminta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada di antara kita yang bisa mengucapkan doa-doa yang bersumber dari Nabi, maka itulah yang terbaik. Karena tentunya tidak akan ada doa yang terbaik kecuali doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik itu yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya kemarin kita menyebutkan ikhwatal Islam, kami hanya ingin memberikan sedikit manfaat, semoga bermanfaat kepada kita bersama. Kalau seandainya nanti ada di antara kita yang ingin doa-doanya, ada sebuah kitab yang judulnya Untukmu Wahai Tamu Allah. Pengarangnya ya alhamdulillah oretan-oretan sedikit. Nanti bisa minta kepada adik-adik kita yang ada di depan sini. Di halaman bagian belakang itu semuanya doa-doa yang kita tuliskan. Baik itu doa yang ada di dalam Al-Quran ataupun doa yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Dan kita tahu waktu kita dari zuhur, setelah zuhur sampai matahari terbenam, waktu yang sangat lama, maka dianjurkan bagi kita untuk membaca semuanya. Jadi doa yang disebutkan oleh Nabi SAW yang dibacakan oleh Nabi, kita baca semuanya. Baik itu yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, karena itu merupakan doa jami' mani'. Sebuah istilah yang sangat luar biasa, jami' mani'. Apa artinya? Doa Nabi SAW adalah doa yang terindah. Kemudian setelah kita membaca semua doa yang dianjurkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, yang sampai kepada kita, baru kita berdoa dengan bahasa kita masing-masing. Bebas bagi kita berdoa kepada Allah. Karena waktu kita sangat lama, makanya gunakan doa tersebut, semuanya dibaca. Semuanya dibaca. Dan doa itu ikhwatul Islam diulang, bukan hanya satu kali. Misalnya kita berdoa kepada Allah, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbawna sighara, misalnya. Itu jangan satu kali dibaca, baca 3 kali. Kemudian kita baca lagi. Kemudian kita membaca doa yang lain. Rabbana atina misalnya. Kita baca beberapa kali. Jadi setiap kali kita berdoa, jangan 1 kali, 2 kali, 3 kali minimal kita mengulangnya. Sehingga apabila kita melakukan yang demikian, waktu kita yang tadi 6 jam, 5 jam atau 6 jam lamanya, maka mudah bagi kita untuk menghabiskan dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terasa bermanfaat waktu kita beribadah kepada Allah. Karena waktu yang bermanfaat beribadah kepada Allah akan kita rasakan manisnya setelah kita melaksanakan ibadah tersebut. Oleh karenanya ikhwatul Islam, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang keluar yang diajarkan oleh Nabi. Karena Nabi SAW baik itu melalui wahyu Allah yang ada di dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi itu sendiri, itu merupakan doa-doa yang paling indah. Jangan kita tinggalkan satu pun. Kalau kita tidak hafal, baca dalam kitab juga tidak menjadi masalah. Kemudian setelahnya kita berdoa dengan bahasa kita masing-masing. Minta semuanya, doakan semuanya. Doakan diri kita sudah pasti, doakan keluarga kita sudah pasti, orang tua kita sudah pasti, tetangga kita juga sudah pasti. Kalau perlu, kita doakan orang-orang yang pernah melakukan kezaliman kepada kita. Doakan mereka semuanya. Dan doakan kaum muslimin semuanya. Karena semakin banyak kita mendoakan saudara kita, maka semakin banyak pula lah malaikat akan mendoakan diri kita. Itulah yang harus kita lakukan ikhwatul Islam, terutama dikala kita berada di Arafah. Sesuai dengan namanya, kita mengakui semua kesalahan dan kesilapan yang pernah kita lakukan. Kemudian kita bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Sehingga wajar kalau seandainya Allah bangga kepada hambanya. Terutama di momen Arafah ini ikhwatul Islam. Di momen Arafah kita jangan terlalu memperhatikan penampilan. Mungkin ada di antara kita yang pakai ihramnya sudah hitam karena debu. Dia tidur mungkin tidak ada karpet tempat tidurnya, tidak ada kasurnya. Mungkin dia tidur di atas lantai atau di atas tanah, tidak menjadi masalah. Selama itu tidak najis, maka tidak menjadi masalah. Karena di dalam riwayat yang lain, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya? Wahai malaikatku, coba lihat mereka-mereka yang ada di Arafah. Atauni, mereka datang kepadaku. Sa'san ghubra, dalam keadaan kacau balau, dalam keadaan berdebu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya? Wahai malaikatku, malaikat yang menjadi saksi, wahai malaikatku, saksikanlah bahwa aku ampunkan mereka semuanya. Maknanya ikhwatul Islam, penampilan kita jangan terlalu diurus dikala kita berada di Arafah atau selama kita memakai pakaian ihram, selama itu tidak najis. Misalnya kotor atau warna yang tadi putih sudah banyak debunya, terutama banyak pasirnya. Karena semakin kita merendah di hadapan Allah, semakin kita menghinakan diri di hadapan Allah, semakin kita mengatakan, ya Allah, ana abdukal faqir, aku adalah hambamu yang fakir, innaka antal ghani, dan engkau adalah zat yang maha kaya, maka Allah akan semakin suka dengannya.
semakin kita tidak memperhatikan penampilan, kemudian kita semakin berdoa kepada Allah, maka Allah akan semakin suka kepada hambanya. Dan itu yang kita inginkan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, sesuai dengan namanya Arafah, di mana kita mengakui merintih di hadapan Allah, betul-betul bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dan akan selalu mengingatkan waktu kita di Arafah adalah mulai setelah kita melaksanakan salat zuhur dan asar dengan jamak dan qasar sampai matahari terbenam. Maka jangan lewatkan untuk berbicara, jangan lewatkan untuk bercerita, jangan lewatkan untuk mengerumpi, jangan lewatkan untuk hal-hal yang lainnya. Lewatkan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita berhenti ketika kita sudah dipanggil bahwa kita akan menuju sebuah tempat yang bernama Muzdalifah. Kemudian ikhwatul Islam, sekarang kita akan membahas sebuah tempat yang juga namanya adalah Muzdalifah. Nabi SAW ketika selesai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua riwayat. Ada yang menyebutkan Nabi berdoa di atas untanya yang bernama Qaswa. Ada lagi riwayat Nabi SAW bernaung di bawah untanya Qaswa. Yang mana dua-dua riwayat ini bisa bagi kita untuk menggabungkannya. Karena kadang Nabi berdiri di atas atau duduk di atas untanya, kadang Nabi SAW berada di bawahnya dalam keadaan berdiri. Kemudian ikhwatul Islam, ketika menuju Muzdalifah, dan Muzdalifah itu dinamakan dengan Muzdalifah. Muzdalifah itu kalau bahasa kitanya adalah dekat, karena Muzdalifah itu dekat dengan Mina dan juga dekat dengan Mekah. Maknanya Muzdalifah itu adalah sebuah tempat yang ada di antara Arafah dengan Mina. Muzdalifah ini adalah di bagian tengahnya, maka disebut dengan Muzdalifah, dekat artinya. Atau juga di dalam arti yang lain ikhwatul Islam, kenapa Muzdalifah disebut dengan Muzdalifah? Karena memang orang-orang akan berkumpul di sana, maka disebut dengan Muzdalifah. Muzdalifah ini banyak nama lainnya, memiliki nama-nama yang lainnya. Salah satunya adalah Al-Mash'arul Haram. Itu adalah di antara nama Muzdalifah. Apabila kita menyebut Masyairul Haram, maka itu adalah nama lain daripada Muzdalifah. Apabila kita menyebut Masyairul Haram, itu adalah Muzdalifah. Masy'arul Haram artinya syiar-syiar Allah yang diharamkan oleh Allah. Karena memang itu adalah batasan daripada tanah haram yang ada di Mekah. Mina adalah tanah haram. Setelah Mina adalah Muzdalifah adalah tanah haram. Antara Muzdalifah dengan Arafah, di antara keduanya itu merupakan batasan tanah haram. Muzdalifah semuanya bagian haram, sedangkan Arafah itu bukan lagi termasuk tanah haram, sehingga disebut dengan Masy'arul Haram. Maka nama lain daripada Muzdalifah adalah disebut dengan Masy'arul Haram. Kemudian juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW, Muzdalifah ini memiliki nama yang lain. Salah satu nama Muzdalifah adalah Jam'un. Jam'un itu artinya tempat berkumpul. Jam'un itu artinya mengumpulkan. Kenapa disebut dengan Jam'un? Yaitu dikala kita mengumpulkan antara dua salat. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang masalah Muzdalifah. Ikhwatul Islam, Muzdalifah dikala kita berada di Arafah, kemudian kita meninggalkan Arafah setelah matahari terbenam. Dan sebenarnya, makanya nanti kita akan menyaksikan sebahagian masyarakat, sebahagian kaum muslimin, mereka berjalan kaki, karena sebenarnya jaraknya dekat. Sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh. Tapi karena kita tidak mengetahui lokasi, tentunya kita tidak boleh berpisah dari rombongan. Maka kita bersama mereka, maka kita menggunakan kendaraan. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan, karena Nabi setiap berpindah dari satu tempat atau setiap memasuki tempat di antara tempat-tempat yang haram, maka Nabi SAW datang dalam keadaan menundukkan kepala, betul-betul mengagungkan tempat tersebut, bukan dalam keadaan mencongkakkan kepala. Misalnya Nabi SAW masuk ke Mekah, Nabi SAW menundukkan kepalanya, ingin mengetahui dan mengatakan kepada kita bagaimana agungnya Makkah Al-Mukarramah. Begitu juga dikala kita masuk ke Arafah, begitu juga dikala kita masuk ke Muzdalifah, yang nanti setelahnya kita akan datang ke sebuah tempat yang bernama Mina. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW berpesan kepada kita bersama, As-sakinatus sakinatus sakinah. Dikala kita meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, maka kita harus bertenang di dalam perjalanan. Maknanya jangan berdesak-desakan. Dan nanti akan kita rasakan yang demikian, yang mana kita akan takut ditinggalkan, kita akan takut ini, kita tidak akan ditinggalkan ikhwatul Islam. Yang dibutuhkan bagi kita adalah ketenangan sesuai dengan pesan Nabi SAW. Dan itu akan senantiasa dipesan-pesan Nabi ini. Dan Nabi SAW kenapa menyebutkan as-sakinah sakinah? Karena memang itu yang akan terjadi, di mana orang berbondong-bondong ingin meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah.
sehingga mereka lupa apa yang harus mereka lakukan. Maka Nabi berpesan, as-sakinatus sakinah, hendaklah kalian tenang, hendaklah kalian jangan ribut, hendaklah kalian betul-betul tenang di dalam meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Kemudian dikala kita menuju Muzdalifah, apa yang harus kita ucapkan? Maka jangan biarkan mulut kita ini diam begitu saja. Dianjurkan bagi kita masih tetap mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Dianjurkan bagi kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Atau kalau seandainya kita bertakbir dengan takbir bebas, maka juga tidak menjadi masalah. Intinya jangan biarkan lisan kita ini berhenti berucap, karena memang itulah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dikala kita meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang indah. Dan ketika ini kalimat yang paling indah adalah talbiyah dan takbir untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, sesampainya kita di Muzdalifah, tentunya antara satu dengan yang lainnya berbeda. Ada di antara kita yang sampai di sana waktu maghrib masih ada. Ada di antara kita yang sampai di sana waktu maghrib sudah habis. Maka tidak menjadi masalah ikhwatul Islam. Kapanpun kita sampai di Muzdalifah, hukumnya tetap sama. Kita akan sama-sama menjamak antara maghrib dengan isya, jamak qasar. Nah, jamak ini kapan dilakukan? Apakah di awal waktu atau di akhir waktu? Itu dikembalikan kepada situasi dan kondisi kita masing-masing. Bagi kita yang cepat sampainya, maka kita akan melakukan jamak qasar takdim. Bagi kita yang terlambat sampainya, maka kita akan melakukan jamak qasar takhir. Sehingga dengan kalimat jamak ini, maka Muzdalifah dinamakan dengan kalimat jam'un. Di antara nama lain daripada Muzdalifah adalah jam'un, artinya kita mengumpulkan dua salat maghrib dan isya. Kapan kita lakukan? Sesuai dengan keadaan kita masing-masing, kapan kita sampai di Muzdalifah tersebut. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ketika kita sampai di Muzdalifah, misalnya kita cepat sampainya, melakukan salat jamak qasar takdim, maka kita azan. Dan azan ini sesuatu yang jarang dilakukan di ikhwatul Islam, sehingga nanti jangan lupa azan. Hendaklah salah seorang di antara kita yang mereka azan. Kemudian setelah azan, maka sholat berjamaah di sana. Bagi ada beberapa jamaah di sini ada jamaahnya, di sana ada jamaahnya, tidak menjadi masalah. Kemudian setelah kita sholat maghrib 3 rakaat, setelah azan, kemudian kita iqamah, kemudian sholat maghrib 3 rakaat, kemudian iqamat lagi, kemudian baru kita melaksanakan sholat isya 2 rakaat dengan jamak takdim, dilakukan di waktu maghrib kalau seandainya kita cepat sampai. Tapi kalau seandainya kita lambat sampainya, maka lakukan jamak takhir, maka tidak menjadi masalah. Intinya lakukan salat jamak antara maghrib dengan isya. Kemudian kalau seandainya kita jamak takdim di ikhwatul Islam, masih ada waktu kita untuk berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun poin penting yang harus kita ingat, di antara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala Nabi mabit di Muzdalifah adalah beristirahat di dalamnya. Kita tahu biasanya Nabi SAW beribadah di malam hari. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Namun ternyata dikala Nabi berada di Muzdalifah, Nabi SAW lebih banyak beristirahat di malamnya. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, di Muzdalifah hendaklah kita beristirahat di sana. Kenapa demikian? Karena keesokan harinya adalah haji besar, atau yang kita kenal dengan Hajjul Akbar. Sehingga dikala kita bisa istirahat di malamnya, maka tentunya keesokan harinya kita mudah beribadah, dan ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang maksimal. Kapanpun kita sampai, setelah kita melakukan salat jamak takdim ataupun takhir, maka dianjurkan bagi kita istirahat, dianjurkan bagi kita beristirahat di sana. Kemudian ikhwatul Islam, ada sebagian para ulama mereka memberikan penjelasan, mabit di Muzdalifah hukumnya adalah wajib di antara wajib-wajib haji. Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Kalau seandainya ada orang yang meninggalkan mabit di Muzdalifah, maka hajinya tetap sah, namun dia membayar denda yang kita kenal dengan dam, karena itu adalah wajib di antara wajib-wajib haji. Kemudian ingatlah ikhwatul Islam, Nabi SAW, kalau kita mencontoh Nabi atau melihat Nabi SAW mabit di Muzdalifah sampai di pagi hari. Kemudian Nabi SAW sholat subuh di Muzdalifah. Nabi sholat subuhnya di sana.
Kemudian setelah Nabi SAW sholat subuh, dan Nabi sholat subuhnya di awal waktu. Ketika Nabi SAW sholat subuh di awal waktu, sampai matahari terbit atau sebelum matahari terbit, maka Nabi SAW menghadap kiblat. Kemudian Nabi SAW berdiri. Kemudian Nabi SAW berdoa di sana. Kalau seandainya kita ingin mengetahui bagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, itulah yang Nabi lakukan. Nabi mabit di Muzdalifah sampai sholat subuh. Sholat subuh Nabi SAW di Muzdalifah. Kemudian Nabi SAW setelah sholat subuh tidak langsung pergi ke sebuah tempat yang bernama Mina. Namun Nabi SAW berdiri dulu lama, berdoa kepada Allah sampai hampir-hampir matahari terbit. Kemudian ketika hampir matahari terbit, maka Nabi SAW baru menuju sebuah tempat yang bernama Mina. Dan kita tahu ikhwatal Islam, di zaman Nabi SAW juga banyak orang yang melaksanakan ibadah haji. Kurang lebih 120.000 orang jumlahnya. Kemudian Nabi SAW memberikan izin. Kita perhatikan bahasa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW memberikan izin kepada para wanita, atau kepada anak-anak, atau kepada orang tua, atau kepada mereka yang sakit, atau mereka yang berhalangan untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum fajar. Kita ulang lagi ikhwatal Islam. Bagi mereka yang memiliki situasi dan kondisi yang berat, wanita, anak-anak, orang tua, orang yang sakit, atau mereka yang bertugas, aparat misalnya yang bertugas, atau tim medis misalnya yang bertugas, maka boleh bagi mereka meninggalkan Muzdalifah setelah pertengahan malam. Kalau boleh bagi mereka meninggalkan Muzdalifah setelah pertengahan malam, maka selain itu tidak boleh bagi kita meninggalkan Muzdalifah. Walaupun terjadi perbedaan para ulama di sana ikhwatul Islam, intinya Nabi SAW memberikan keringanan kepada kelompok-kelompok yang tadi telah kita jelaskan. Berarti kalau kita tidak termasuk ke dalam kelompok tersebut, maka kita tidak diberikan izin oleh Nabi SAW. Dengan arti kata, kita berada di Muzdalifah sampai sholat fajar atau sampai sholat subuh. Makanya selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam, insya Allah kita tidak akan satu pun yang tertinggal di sana. Kami alhamdulillah beberapa kali melaksanakan ibadah haji sesuai dengan kemarin yang telah kita sebutkan. Nomor kita tidak akan pernah berubah, dan bisnya akan berputar-putar di situ saja. Misalnya bis kita nomornya 50, tempat kita nomornya 50, semua nomor kita akan 50 misalnya. Tenda kita, maktab kita 50, maka tempat kita, kemah kita nomor 50, bis kita juga nomor yang sama, lokasi juga tetap nomor yang sama. Tinggal bagaimana kita sabar di sana. Karena memang di antara kesalahan kita bersama, bukan kesalahan karena kerisauan, kita takut ditinggal, wajar kita takut ikhwatal Islam, karena kita sesekali datang ke sini. Tapi insya Allah tidak akan ada di antara mereka yang tidak melakukannya. Tinggal bagaimana kita berusaha, kemudian bagaimana kita menghafal nomor dan daerah-daerahnya. Apalagi sekarang yang dihafal itu adalah nomornya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, terutama dari Muzdalifah menuju Mina, bis itu mereka akan tetap senantiasa sampai setelah fajar, sampai matahari terbit, dia tetap akan berputar di sana. Dia berputarnya di sana-sana saja. Oleh karenanya dianjurkan bagi kita yang tidak ada halangan. Makanya nanti kita dahulukan mereka-mereka yang tadi telah kita sebutkan, wanita, kemudian orang tua, kemudian mereka-mereka yang berhalangan, kita dahulukan mereka. Kita yang diberikan kekuatan oleh Allah, kita yang masih muda, kita yang diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jal, maka bersabarlah untuk beberapa waktu agar kita betul-betul mendapatkan pahala yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Rasulullah SAW mabit di Muzdalifah, maka di pagi harinya Nabi SAW menuju tempat yang bernama Mina. Bagi mereka yang berhalangan atau kelompok-kelompok yang tadi telah kita jelaskan, maka boleh bagi mereka pergi sebelum fajar. Berarti mereka sudah sampai di Mina, di tendanya, di maktabnya sebelum fajar, dan mereka melaksanakan sholat fajar di tempat masing-masing. Kemudian ikhwatul Islam, sekarang apabila sudah masuk waktu fajarnya atau sudah lewat pertengahan malam, maka kita sudah memasuki hari yang bernama Yaumun Nahar, tanggal 10 Zulhijjah, Yaumun Nahar, atau yang terkenal dengan hari di mana kita menyembelih di sana. Yaumun Nahar ini ikhwatul Islam, ada 4 amalan
yang akan kita lakukan di sana. Ini kami berharap kepada kita semuanya untuk fokus agar kita tahu bagaimana kita beramal dan beribadah di sana. Dikala kita berada di Yaumun Nahar pada tanggal 10 Zulhijjah, maka ada 4 amalan yang dianjurkan atau yang diwajibkan bagi kita melakukannya. Para ulama memberikan sebuah singkatan dengan kalimat ranhat. Ranhat, ra nun ha ta. Dan itu adalah kalimat singkat agar mudah bagi kita menghafalnya. Ra artinya ramil, melontar jamarat Aqabah. Kemudian nun artinya nahar, maka disebut dengan Yaumun Nahar. Karena rata-rata jemaah haji mereka mengambil haji tamattu', maka diwajibkan bagi mereka untuk menyembelih, sehingga disebut dengan nahar. Kemudian ha itu artinya bercukur. Kemudian ta itu artinya tawaf ifadah, atau yang kita kenal dengan tawaf ziarah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Ketika kita berada di tanggal 10 Zulhijjah, maka kita melakukan 4 perkara ini. Ranhata, ramyu, melontar, menyembelih, mencukur, kemudian kita tawaf ifadah. 3 di antara yang 4 ini, ranhat, melontar, menyembelih, mencukur, tawaf, ada salah satu yang kita tidak sepakat di sana, yaitu menyembelih, karena tidak semua jemaah haji menyembelih di sana. Kita ulang lagi. Ada salah satu di antara yang 4 ini yang semua kita tidak melakukannya, yaitu nahar. Karena yang akan menyembelih, yang menyembelih dam, itu mereka yang melaksanakan haji tamattu dengan haji qiran saja. Sedangkan mereka yang melakukan haji ifrad, maka mereka tidak ada damnya. Berarti yang semua dilakukan oleh jemaah haji tinggal 3. Melontar, mencukur, dan tawaf ziarah, atau yang kita kenal dengan tawaf ifadah. Nah, kita perhatikan baik-baik ikhwatul Islam. 3 ini, apabila kita melakukan 2 di antara yang 3, apabila kita melakukan 2 di antara yang 3, maka kita sudah disebut dengan tahallul awal. Kita ulang lagi. Melontar, mencukur, tawaf ziarah, 3. Apabila kita melakukan 2 dari yang 3, apabila kita melakukan 2 amalan dari yang 3, maka kita terhitung sebagai orang yang tahallul awal. Apabila kita sudah melakukan ketiga-tiganya, maka kita sudah disebut dengan tahallul tsani. Bisa dipahami? Apabila kita melakukan 2 dari yang 3, maka kita dihitung sebagai tahallul awal. Makanya tahallul itu ikhwatul Islam tidak mesti mencukur, karena di hari ini Nabi SAW memberikan keringanan kepada kita. Apapun yang kita lakukan di antara yang 3 ini, yang mana saja, maka boleh kita dahulukan, boleh kita akhirkan. Misalnya, agar kita lebih mudah, dikala kita meninggalkan Muzdalifah, kemudian kita sampai di Mina, kita melihat melontar, itu dianjurkan melontar. Misalnya di pagi hari, melontar itu batasannya adalah sampai sebelum subuh. Jadi waktu melontar itu lama. Maka kita lebih baik dikala kita misalnya berada di Mina, kemudian daripada kita misalnya, karena di pagi hari itu semuanya ramai sekali, banyak sekali orang melontar, maka kita istirahat sebentar. Kemudian dikala kita istirahat, maka kita mencukur rambut kita sebelum kita melontar. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Mencukur sebelum kita melontar, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Apa jawabannya? Siapa yang jawab angkat tangan? Boleh. Baik. Ini pertama ya, silakan. Tidak boleh mencukur rambut kecuali setelah kita melontar. Apa melontar? Melontar jemarat, ya. Apa dalilnya? Kan tidak tanam. Ngaku? Baik, yang lain. Baik. Diperbolehkan kenapa? Tiga yang tadi kita sebutkan, kalau seandainya tidak berhutan tidak menjadi masalah. Apa dalilnya? Kata Ustaz. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Allah jika heran. Ingat ya,
tiga yang manapun kita dahulukan di antara yang tiga ini, maka tidak menjadi masalah. Kami dulu pernah melaksanakan ibadah haji. Karena biasanya ikhwatul Islam, yang paling berat di antara yang tiga ini mana? Biasanya yang paling berat di antara tiga ini melontar, mencukur, atau tawaf. Mana yang paling berat biasanya? Tawaf. Kita tahu ikhwatul Islam, maka kalau di pagi hari setelah orang melaksanakan salat Idul Adha, dan kita tidak melaksanakan Idul Adha karena kita memiliki tugas yang lain. Bagi kita yang melaksanakan ibadah haji tidak ada hari rayanya, karena hari raya kita sudah selesai, yaitu di hari Arafah. Ingat, karena nanti kita melakukan hari raya di tenda. Kita hari raya tidak, hari raya kita sudah selesai. Bagi kita yang melaksanakan ibadah haji tidak ada hari rayanya pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, yang lain yang tidak berhaji, mereka berhari raya. Sehingga di pagi harinya, maka itu orang tidak ada. Karena dikala orang hari raya, kemudian mereka pulang, jamaah haji di mana? Orang yang berhaji pada saat itu di mana mereka? Di Mina. Atau sebagian yang lain di mana? Melontar jamarat. Sehingga Mekah, kalau seandainya tiba-tiba sepertinya Mekah kosong, kita langsung tawaf ifadah, padahal kita belum mencukur, kemudian kita belum melontar. Apakah sah atau tidak? Sah atau tidak? Bisa dipahami? Lakukan yang tiga ini ikhwatul Islam, karena Nabi SAW tidaklah ditanya pada hari ini, kecuali Nabi SAW mengatakan if'al wala haraj, lakukan dan tidak ada dosa. Maknanya ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, aku mencukur sebelum aku melontar. Ada lagi yang mengatakan, ya Rasulullah, aku tawaf sebelum aku mencukur. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, aku mencukur baru aku tawaf. Apa kata Nabi SAW? If'al wala haraj, lakukan dan tidak ada dosa. Maknanya boleh bagi kita melakukannya, sehingga tidak mesti kita tertib melakukannya. Lakukan sesuatu yang mudah bagi kita melakukannya. Dan kami pernah mencoba demikian di ikhwatul Islam. Ketika berhaji, maka pikiran yang tadi kami sebutkan, setelah hari raya Idul Adha, orang di Masjid Haram tidak ada. Semua orang pulang. Jemaah haji mereka tidak ada di sana. Maka kami langsung di sana. Ya Allah, tawafnya Masya Allah mudah sekali, tidak ramai, karena orang lagi sibuk. Karena anggapan kita harus melontar dulu. Setelah melontar kita cukur dulu, kemudian setelahnya baru kita tawaf. Tidak. Boleh bagi kita melakukan yang mana saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maknanya tidak ada ikatan. Setelah kita di Muzdalifah, kita tinggal di Mina, boleh bagi kita mencukur, tidak menjadi masalah, walaupun kita belum melontar, atau walaupun kita belum tawaf. Makanya itulah makna daripada kalimat tahallul. Tahallul itu artinya bukan mencukur. Di sinilah kita akan melihat makna daripada kalimat tahallul. Tahallul itu artinya bukan mencukur. Misalnya, apabila di antara ada jemaah haji yang mereka mencukur atau mereka tawaf ifadah, kemudian setelah mereka tawaf ifadah, mereka melontar jamarat, apakah mereka sudah dihitung tahallul? Padahal mereka belum mencukur rambutnya. Sudah dihitung atau belum? Sudah. Kenapa sudah? Karena sudah melakukan dua di antara tiga. Bisa dipahami? Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bersama. Jadi tiga amalan ini, yang manapun diberikan kemudahan oleh Allah bagi kita melakukannya, lakukanlah. Jangan ditunda-tunda. Tapi kebanyakan kita, yang biasa kita lakukan adalah melontar, kemudian kita kembali ke kemah, kemudian kita mencukur rambut kita. Itu yang biasa dilakukan. Tapi sebagian kaum muslimin tidak. Mereka tawaf, kemudian mereka kembali ke Mina, kemudian mereka memakai pakaian biasa. Mereka belum bercukur. Intinya ikhwatul Islam, dua di antara yang tiga, maka kita sudah dihitung tahallul awal. Tiga di antara yang tiga, maka kita sudah dihitung sebagai tahallul tsani. Itulah perbedaannya tahallul awal dengan tahallul tsani. Tahallul awal, apa manfaatnya Ustaz? Dikala kita sudah melakukan dua di antara yang tiga, maka boleh bagi kita menanggalkan pakaian ihram dan boleh bagi kita memakai pakaian biasa. Yang tidak boleh itu adalah di antara suami dan istri. Sedangkan apabila kita sudah melakukan semuanya, maka selesai tahallul, kita disebut dengan tahallul tsani. Maknanya selesai semuanya, tinggal kewajiban-kewajiban yang akan kita lakukan pada hari berikutnya. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ikhwatul Islam. Yang akan kita lakukan pada hari ini atau tanggal 10 Zulhijjah, yang pertama adalah ramyu. Ramyu itu adalah ramyul jamarat.
waktunya dimulai dari waktu duha. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, dimulai dari waktu duha. Kapan waktu duha? Awalnya. Waktu duha itu panjang, tapi awalnya adalah dimulai dari awal waktu duha. Kapan awal waktu duha? Sama dengan melaksanakan sholat sunat syuruk. Kapan waktunya? Kira-kira 10 menit atau 15 menit setelah matahari terbit. Waktu syuruk itulah waktu duha. Nah, awal daripada melontar pada hari tanggal 10 Zulhijjah adalah di waktu ini. Akhirnya, kapan akhirnya? Sebelum fajar. Itu adalah akhirnya. Maknanya ikhwatul Islam. Sehingga masih panjang bagi kita waktu untuk melontar tersebut. Kalau seandainya kita tidak bisa melontar di pagi hari, maka bisa kita melontar di siang hari. Kalau kita tidak bisa melontar di siang hari karena begitu panas, bisa kita undurkan melontar di malam hari. Yang menjadi masalah ketika kita sudah melihat saudara-saudara kita masih memakai atau sudah memakai pakaian biasa dan kita masih memakai pakaian ihram, itulah muskilah yang paling besar. Karena kita tidak sabaran. Saudara kita sudah tahallul awal, kita masih belum, karena kita menunggu waktu yang aman. Disitulah masalahnya. Apalagi kawan-kawan yang memakai pakaian biasa, ketika mereka sudah menanggalkan pakaian ihram, mereka akan memberikan memanas-manasi mereka yang masih berada dalam keadaan pakaian ihram. Tidak sakit kamu pakai pakaian ihram, atau kalimat-kalimat yang lainnya. Muskilahnya di situ saja. Maknanya ikhwatul Islam, waktunya panjang. Karena di pagi hari ini, coba bayangkan di pagi hari apabila kita melontar, terutama bagi kita yang tua atau bagi kita yang tidak kuat, terutama bagi kita yang mungkin badannya kecil, itu banyak sekali orang akan melontar semuanya di sana. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memberikan keringanan, waktunya masih lama. Hanya saja butuh kesabaran sementara waktu. Kalau seandainya kita tidak bisa, misalnya kita sampai di Mina, kemudian kita menyaksikan banyak saudara kita yang melontar, banyak di antara mereka mencukur rambutnya, kemudian kita menganggap diri kita tidak bisa, maka istirahat di Mina tidak ada salahnya. Kita tidur atau melakukan kegiatan yang lain tidak ada salahnya. Jangan paksakan diri. Karena berat ikhwatul Islam, apalagi waktu ini yang dilontar hanya satu. Jadi semua kaum muslimin mereka berkumpul di sana. Kalau hari 11, 12 dan 13 yang dilontar itu 3. Sehingga apabila 3 yang dilontar, maka jumlah bilangannya juga tidak terlalu banyak, tapi ini bertumpu pada satu tujuan. Sehingga coba bayangkan 5 juta orang yang melaksanakan ibadah haji. Coba bayangkan bagaimana berdesak-desakan. Belum lagi dikala kita melontar, belum tentu sampai di lubangnya, di tiangnya. Bisa jadi yang kita lontar adalah kepala kawan kita. Kita tidak tahu. Terutama yang bagian depan. Kadang-kadang banyak batu yang sampai di kepalanya. Karena jauh sekali jaraknya ikhwatul Islam. Oleh karenanya, lihat situasi dan kondisi. Alhamdulillah waktu kita masih panjang. Waktu kita sampai subuh. Makanya dikala ada saudara kita yang misalnya mereka sakit atau mereka mengundur waktunya, disitulah kita harus sama-sama. Maka sama-sama sepakat bagaimana waktu yang mudah bagi kita untuk melakukannya selama waktunya masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tawaf ifadah. Yang pertama ramyu, melontar. Melontar ini ikhwatul Islam sebagaimana tadi yang telah kita jelaskan, yang dilontar hanyalah aqabah, dan insyaallah nanti kita akan ceritakan tentang masalah aqabah. Kemudian yang kedua adalah nahar. Nahar atau yang kita kenal dengan dam. Dan kemarin kita telah membahas sedikit tentang dam. Dam itu ikhwatul Islam. Sebenarnya dam itu bukan namanya. Dam itu artinya darah. Jadi semuanya disebut dengan dam. Orang yang menyembelih hewan itu bukan hanya mereka yang membayar dam saja. Yang pertama, mereka yang melaksanakan haji tamattu dan haji kiran, maka mereka membayar denda yang disebut dengan dam syukran. Bukan karena mereka melakukan kesalahan, tapi karena mereka bersyukur kepada Allah. Disebut dengan dam syukran, darah yang disembelih bersyukur kepada Allah. Jadi dikala kita membayar dam, bukan berarti kita kena denda, enggak. Kemudian dam yang kedua, dam bagi mereka yang meninggalkan kewajiban. Ada orang yang meninggalkan kewajiban, misalnya dia tidak kuat mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah adalah wajib. Kemudian karena sakit, terpaksa dia dilarikan ke rumah sakit. Atau karena ada halangan yang lainnya, tidak menjadi masalah, tapi dia membayar dam, namanya dam jabran. Dam yang kedua. Dam yang ketiga, bagi mereka yang melakukan larangan-larangan ihram, kalau seandainya mereka tahu atau kalau seandainya mereka sengaja, itu dam yang ketiga namanya. Yang keempat, namanya dam ihsar. Ihsar itu artinya mereka yang tidak jadi melaksanakan ibadah haji, namanya dam ihsar.
Kemudian yang kelima, dam bagi mereka yang membunuh binatang buruan. Maka 5 inilah macam-macam daripada dam. Dan semuanya ikhwatul Islam, semua dam itu dibayar di kota Makkah Al-Mukarramah. Semuanya, kecuali dam yang keempat yang disebut dengan dam ihsar, dikala kita tidak jadi melaksanakan ibadah haji karena situasi dan kondisi. Misalnya ada orang yang berhaji, tiba-tiba mereka sakit dengan sakit yang parah, kemudian mereka tidak bisa haji, maka mereka bertahallul di sana. Wajib bagi mereka membayar dam. Makanya disebut dengan dam ihsar, dan itu boleh disembelih di mana saja mereka berada. Sedangkan yang keempat atau 4 yang lainnya, dam syukran, dam jabran, kemudian dam meninggalkan melakukan larangan, kemudian dam membunuh hewan buruan, maka semuanya dibayar di Makkah Al-Mukarramah. Bisa dipahami? Tidak boleh dibayar di daerah kita. Bayarnya, nyembelihnya, di mana harus disembelih? Disembelih di tanah haram. Menyembelihnya di tanah haram. Kalau seandainya ada di antara kita yang menyembelih di Arafah, sah atau tidak? Tidak. Kenapa tidak sah? Arafah bukan bagian daripada tanah haram. Mana tanah haram? Muzdalifah. Kalau ada yang menyembelih di Muzdalifah, sah atau tidak? Sah. Kalau di Mina, sah atau tidak? Sah. Dan rata-rata penyembelihan kita itu dilakukan di Mina, karena Nabi SAW menyebutkan Mina kulluha manhar. Mina itu semuanya adalah tempat kita menyembelih. Jadi dam itu banyak macamnya ikhwatul Islam, dan semuanya dibayar di Mekah kecuali yang satu yang tadi telah kita jelaskan. Kemudian cara pembagiannya berbeda antara satu dam dengan dam yang lainnya. Dam syukran boleh bagi kita tetap menyembelihnya di Mekah, namun itu hukumnya sama dengan hukum udhiyah. Udhiyah itu berkorban, boleh bagi kita memakannya. Makanya nanti kalau kita yang melaksanakan haji tamattu, kalau kita ingin mana hewan sembelihan saya, kemudian kita mengambil bagian dagingnya, terutama misalnya kalau di muka kita bisa masak misalnya, tidak menjadi masalah, boleh bagi kita mengambilnya. Paling tidak kita mengambil sepertiga kalau seandainya kita ingin mengambilnya, karena itu hak kita, tidak menjadi masalah. Tapi kalau semuanya kita sedekahkan juga tidak menjadi masalah. Sedangkan dam jabran, bagi kita yang meninggalkan wajib atau yang melakukan larangan, maka tidak boleh diambil satupun. Begitu juga dengan mereka yang membunuh hewan binatang buruan. Itu adalah di antara macam-macam dam, dan itu semua disebut dengan nahar. Kemudian yang ketiga, halaqah. Ini juga merupakan ujian bagi kita bersama ikhwatul Islam. Halak ini tidak semua orang berani. Halak itu artinya mencukur habis, dan kami rasa tidak semua orang berani melakukannya, karena dikhawatirkan hilang gantengnya. Makanya bagi kita ikhwatul Islam, jangan ada di antara kita, anjuran dari kami ya, jangan ada di antara kita yang pulang haji kecuali ditinggalkan semua rambutnya di sini. Dan semoga dikala kita meninggalkan rambut kita, karena itu adalah mahkota bagi setiap manusia, tapi dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, harapannya tentu semoga Allah pun menggugurkan semua dosa-dosanya. Dia pulang ke kampung halamannya tanpa ada membawa dosa. Itu harapan kita bersama. Makanya halak ini ikhwatul Islam, halak itu dilakukan dikala kita berada di Mina tadi, bukan dikala kita nanti sampai di hotel. Itu adalah dua perbedaan. Kita contohkan. Misalnya kita melontar, ini kebiasaan kita melontar. Kemudian kita ambil rambut kita mungkin sebahagian saja. Nanti baru saya cukur, karena sulit mencukurnya. Karena di Mina itu sulit sekali bagi kita mencukur rambut. Maka kita mengatakan nanti cukur kalau kita sudah pulang ke hotel misalnya. Nah, kalau seandainya kita melakukan yang demikian, dikala kita sampai di hotel, kita mencukur rambut ini, maka cukur rambut tersebut tidak lagi dinilai dengan cukur ibadah. Karena cukur ibadah itu dikala kita berada di Mina, bisa kita pahami? Jadi kalau kita cukur semuanya di sana. Ustadz siapa yang mencukur di sana? 5 juta bagaimana caranya? Makanya nanti bawa untuk cukur. Semua kita bisa mencukur semua antara satu dengan yang lainnya. Tidak menjadi masalah. Semua persiapan kita lakukan. Karena apabila kita mencukur di sana, itu cukurnya cukur ibadah. Tapi kalau seandainya kita mengambil sebagian rambut, kemudian nanti baru kita bercukur, ketika kita sampai di hotel, tidak ada lagi gunanya, tidak ada namanya. Cukur apa namanya? Kalau di sini namanya cukur ibadah. Bisa dipahami? Dan insya Allah ikhwatul Islam, besok kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang masalah Yaumun Nahar ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melakukannya. Selesai kita cukur sedikit, kemudian dipikir di luar kita cukur semua. Masih ibadah tidak? Apa jawabannya Pak? Kalau menurut Bapak sendiri, misalnya kita sedang sa'i, setelah sa'i nanti misalnya kita umrah, ya, nanti kita umrah, kita tawaf, kemudian kita sa'i.
sampai kita di Bukit Safa Marwah terakhir, kemudian di sana kita ambil sedikit karena banyak orang di sana. Kemudian nanti sampai di hotel baru kita cukur. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Betul kan ini? Boleh atau tidak? Baru tadi kita terangkan. Boleh atau tidak? Boleh, tapi bisa jalan. Boleh, tapi itu bukan bagian. Bapak sudah tahu jawabannya. Mungkin menguji ya Pak ya. Insya Allah jelas ya Pak ya. Kalau kita pendekkan semuanya di sana. Jangan tunggu di hotel atau kita undurkan sekalian. Makanya nanti kalau kita tawaf, kita sa'i, kita umrah, kalau tidak mendapatkan tukang cukur di sana, tunggu sampai kita sampai di hotel. Bertenang-tenang di dalam beribadah. Jangan terlalu terburu-buru. Karena nanti apabila kita mencukur dan memaksakan diri mencukur di sana, maka kita cukur sedikit. Yang kita inginkan doa dari Nabi. Bisa dipahami? Yang kita inginkan Nabi mendoakan diri kita. Maknanya dikala kita betul-betul sempurna mencukurnya atau memendekkannya, ratakan semuanya, maka di hotel sabar sedikit sebentar saja. Karena di hotel insya Allah akan mudah bagi kita melakukannya. Banyak teman-teman kita yang bisa membantunya. Tapi kalau kita berada di Marwah, orang berdesak-desakan, tidak ada kesempatan kita untuk melakukannya. Itu merupakan nasihat kami. Jadi kalau seandainya kita nanti berada di Mina, kalau kita ingin mencukur, sekalian cukur habis di sana. Jangan tunggu dikala kita sampai di hotel. Karena kalau kita sudah sampai di sana, tidak ada lagi cukur ibadah namanya. Itu cukur lain namanya. Tapi yang kita nilai itu adalah cukur ibadahnya. Insya Allah bisa dipahami semua ya. Tapi khotbah Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa pertanyaan. Adakah keutamaan khusus kita berhaji antara jalan kaki atau naik kendaraan? Mana yang lebih mulia? Ketika berhaji menggunakan kendaraan, naik kendaraan atau jalan kaki? Jalan kaki. Kalau jalan kaki nanti kita kesasar. Gimana? Maka yang paling mudah atau yang paling utama ikhwatul Islam, yang paling mudah bagi kita. Karena tidak semuanya kita sama. Ada orang yang mudah baginya berjalan kaki, silakan. Ada orang yang mudah baginya berkendaraan. Karena agama kita ini bukan tujuan yang mempersulit hambanya, tidak. Agama kita ini adalah bagaimana supaya memberikan kemudahan. Nabi dikala berhaji, Nabi kadang-kadang menggunakan kendaraan. Kadang-kadang Nabi SAW berjalan kaki. Qaswa, senantiasa bersama Nabi SAW. Bahkan tawaf, Nabi juga pernah menaiki qaswa. Tawaf pun Nabi SAW pernah menggunakan kendaraan. Sekarang misalnya, apabila ada orang yang tawaf dalam keadaan didorong atau menggunakan skuter misalnya, mana yang lebih mulia daripada yang berjalan kaki? Kita tidak bisa memberikan jawaban. Bisa jadi mereka yang mulia, bisa jadi kita yang lebih mulia. Tergantung bagaimana usaha kita. Karena orang yang berkendara itu bisa jadi karena kekuatannya tidak kuat lagi, atau karena yang lainnya. Jadi semuanya kita harus ingat. Dikala kita di sini, yang kita harapkan pahala dari Allah, dan pahala dari Allah itu luas, tidak akan pernah kekurangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada hambanya, sehingga yang berjalan kaki bisa jadi banyak pahalanya, atau yang menggunakan kendaraan bisa juga banyak pahalanya. Tergantung bagaimana kita beribadah kepada Allah, apalagi situasi dan kondisi kita pada saat itu. Karena setiap kita berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah melempar Aqabah boleh dilakukan selain tanggal 10? Boleh atau tidak? Boleh melempar Aqabah dilakukan pada selain tanggal 10? Tidak boleh. Boleh. Tanggal 11 apa yang kita lakukan? Boleh nggak melontar? Boleh. Tanggal 12 boleh tidak? Boleh. Kalau pertanyaannya adalah tanggal 10 kewajibannya, maka boleh melontar setelah tanggal 10. Betul atau tidak? Bolehkah kita melontar Aqabah setelah maghrib? Bolehkah setelah Isya? Boleh. Setelah maghrib itu tanggalnya tanggal berapa? Kalau kalender Hijriyah, perubahannya adalah setelah maghrib. Berarti kita melontar tanggal 11. boleh atau tidak? Boleh. Mudah jawabannya ya? Paham semuanya ya? Karena kalender Hijriyah tanggal 10 batasnya adalah maghrib. Kalau sudah maghrib, maka itu dihitung tanggal 11. Batas kita melontar Jamarat Aqabah adalah sebelum subuh atau sebelum fajar. Berarti boleh tanggal 11. Apakah boleh ketika haji tamattu bayar damnya sebelum tanggal 10 Dzulhijjah? Apa jawabannya? Ini kemarin kita sudah jawab ya. Perbedaan para ulama tentunya, walaupun terjadi perbedaan para ulama ikhwatul Islam, kami pribadi menganjurkan karena dam ini sama dengan dikiaskan oleh para ulama dengan udhiyah, dengan berkorban yang dilakukan pada tanggal 10, 11, 12 dan 13.
Tapi kalau seandainya ada yang menyembelihnya sebelum tanggal 10, maka para ulama mengkiaskan dengan puasa. Kemarin kita menyebutkan pengkiasan dengan puasa apabila kita melakukan haji tamattu atau haji qiran, kemudian kita tidak membayar dam, kita berpuasa, puasa itu maksimalnya sebelum tanggal 10. Karena tanggal 10 kita tidak lagi berpuasa. Kalau ada orang yang tidak bisa berpuasa sebelum tanggal 10 karena waktu yang mepet, maka diizinkan bagi mereka berpuasa pada tanggal 11, 12, dan 13. Kami rasa kita kurang paham. Insya Allah besok akan kita terangkan karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, kalau seandainya ada di antara kita yang ingin memiliki PDF bukunya, minta sama adik-adik kita yang ada di depan, terutama doa-doa yang dianjurkan bagi kita membacanya. Judul bukunya adalah Untuk Wahai Tamu Allah, dan kita semua di sini adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin melakukan ibadah ini semaksimal mungkin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita bersama. Allah jadikan perjalanan kita ini merupakan perjalanan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berharap kepada Allah agar umrah yang nanti akan kita lakukan sebelum haji dijadikan umrah yang mabrurah, dan haji yang kita lakukan merupakan haji yang mabrur, haji yang akan memberikan perubahan dalam kehidupan, haji yang akan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan haji yang mabrur tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hadiah yang terindah, dan tidak ada hadiah yang terindah kecuali husnul khatimah. Dan semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah, dan dengan husnul khatimah itu pula lah kita berharap surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah, yang salah pasti dari kami karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Dan insya Allah keesokan hari kita akan kembali melanjutkan pembahasan ini. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.